kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh menghampiri Engkau. Kami datang dengan penuh kerinduan. Haleluya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidup kami bagimu Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari dengan datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku selamanya.
kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat berdiam. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus. Kemuliaan bagimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus. Kemuliaan bagimu, oh, Yesus. Kemuliaan bagimu, oh, Yesus. Kemuliaan bagimu. Haleluya. Kemuliaan bagimu, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Perkataan-perkataan-Mu terus menghidupkan kami Tuhan, mencerahkan kami. Oh, membuat hati kami boleh tertuju kepadamu senantiasa. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih. Lewat persekutuan ini kami boleh makan dan minum firman-Mu Tuhan. Dan Engkau semakin menjelaskan kepada kami bagaimana caranya hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Oh, dipimpin oleh firman-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu berdaulat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kameranya ya, biar difoto.
Selamat pagi Henny. Selamat pagi Pagi, Pak. Lori, Pagi semuanya. Pak Gwen, Yabes, Arta, Pak Michelle, Pak Dedi, Pak Jano, Pak Twin, Mak Esther, Mak Tian. Siapa lagi? Wow, Rahel, Shalom semua. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, oh ya, Shalom Pak Nanser di radio. Juga siapa tadi ya? Pak Alexa. Oh, ini tumben banyak nih. Ada 5 ya di radio. Baik, puji Tuhan saudara ya. Dalam setiap keadaan saudara pasti ada tujuannya ya. Dan kalau kita semakin tinggal di dalam Dia saudara, semakin kita merasakan bahwa hidup kita itu bisa berarti ya. Dan saya yakin semakin hari Tuhan yang selama ini tidak nyata itu menjadi semakin nyata gitu. Lewat pengalaman hidup kita. Kalau segala sesuatu kita selalu arahkan hati kita kepada Tuhan gitu ya. Kita mengikuti ritme ya, itu kata terbaik ya. Irama ya. Iramanya Tuhan di dalam kita gitu. Maka akan terjadi harmonisasi gitu. Sehingga setiap langkah-langkah hidup kita menjadi sebuah penyembahan ya bagi Tuhan gitu. Menjadi pujian bagi Tuhan. Untuk itulah sebetulnya kita diciptakan gitu. Sebagai melodi ya bagi Tuhan gitu. Perjalanan hidup kita ini. Ya. Ketika dalam segala ujian ya, ketika kita sudah mulai memahami arti daripada penghakiman ya, arti daripada hajaran bahwa itu memang demi kebaikan kita gitu. Maka kita akan semakin menikmati perjalanan hidup ini gitu. Ya. Kemarin baru ketika saya katakan saudara bahwa ketika Tuhan panggil ya Pak Simanjuntak ya, saudara tidak secara kebetulan saudara yang meninggalnya kemarinnya siang gitu ya, itu hari Rabu ya, dan ya pas itu tidak ada kegiatan malam ya, sehingga tadi malam kita bisa sampai jam 10 di sana ya. Dan walaupun dalam kondisi kurang fit gitu ya, saya kurang fit, tapi saya tetap bisa menikmati ya dari awal gitu ya. Lupa dengan kondisi kurang fit gitu. Tapi rasanya saudara waktu kemarin itu saudara keluarga ini saudara, saya tidak tahu di mana masalahnya ya. Jadi seperti mereka itu tertutup gitu, tertutup dari hubungan dengan masyarakat gitu ya, dengan keluarga gitu. Jadi bahkan walaupun sudah agak lama kemarin gitu,
Itu warga itu kalau waktu di tempatnya Pak Jayadi ya, ketika Esther meninggal itu, padahal itu mereka baru pindah ke sana gitu. 2 minggu baru. Tetapi warga setempat itu sudah apa ya, bisa membantu. Jadi bahkan yang sampai berangkat ke pemakaman juga itu justru yang berjalan di depan itu warga setempat yang ya dari warga Muslim malahan gitu ya. Kayak remaja masjid di sana gitu. Dan semua, dan pada waktu itu langsung RW-nya juga datang ke situ ya. RW atau RT itu ya? Pak RW ya? Saya lupa ya. Dan ya boleh kita melihat gitu, ada inilah ya, ada berbaur dengan masyarakat itu. Padahal baru 2 minggu, saudara. 2 minggu lebih sedikit lah. Tapi kemarin itu mereka itu ternyata kan sudah tinggal di sana itu sudah sekitar pokoknya di atas 5 tahun gitu. Lebih ya, mungkin katanya mereka tinggal di situ 2013 atau, jadi harusnya warga di situ sudah kenal lah. Karena juga kan Pak Simanjuntak sudah eh, umur 72 harusnya ya. Nggak tahu bulan berapa lahirnya gitu. Nah, jadi kemarin itu sampai dikatakan di sana ada STM nggak? Katanya nggak ada gitu. Padahal ada gitu. Dan orang STM-nya ada semalam di situ. Dan ya puji Tuhan ya, semalam ada Pak Arga ya, Pak Pahotan ya. Dan memang itu masih masih tetangga mereka dulu gitu. Waktu masih di kampung ya, tetangganya mereka. Jadi saya eh, itulah usaha saya untuk membuat, karena asli tidak ada orang, saudara. Dan eh, dengan keluarga yang lain seperti juga kurang harmonis gitu. Memang di antara mereka juga sejak awal saya kenal gitu. Wah itu lumayan inilah gitu. Kalau saya ingat berapa tahun yang lalu ya, ketika melayani mereka gitu. Mereka ini awalnya adalah pendengar radio kita gitu. Aidanya yang pendengar radio kita. Waktu masih KFM ya. Jadi eh, setelah itu kita sering melayani keluarga ini gitu. Jadi tapi keluarga ini memang dari dulu itu hanya seringnya itu pokoknya didoakan saja, sangat tertutup memang gitu, dulu gitu. Jadi suka hal-hal apa namanya? Mereka sering sekali mengalami hal-hal yang apa namanya? Rohan apa namanya dibilang ya? Alam roh lah gitu ya. Jadi memang agak antik. Adiknya yang paling bungsu itu itulah dulu yang kita layani gitu ya, sampai eh, yang berapa bulan itu ya, sampai saya bilangin tinggal di gereja pada waktu itu gitu, saking keluar masuknya. Dulu sempat juga dilayani sama Bu Rahel lewat video call gitu ya. Nah jadi eh, seringnya kita sering berdoa ke sana gitu, mendoakan, tapi eh, sering sekali mengalami hal-hal yang roh seperti itu. Jadi ketika kita mulai dibawa ke hal yang baru sekarang, jadi mereka masih pengen tetap di situ, didoa-doakan seperti itu gitu loh. Di sini yang saya lihat juga, saudara, satu satu ini ya, satu hal yang
kurang lengkap ya dalam pelayanan kita ketika eh, kita itu memperhatikan orang-orang yang kita layani yang akhirnya ketagihan dengan alam-alam roh ini, saudara. Jadi makanya sampai kemarin yang meninggal itu juga selalu masih nggak bisa dibawa keluar dari situ gitu. Padahal kan sebetulnya kan banyak penipuan terjadi. Gitu. Jadi eh, praktis memang dalam keluarga ini sudah cukup lama ya. Dan sudah kita doakan, sudah pelepasan juga gitu. Ternyata kalau tidak diisi dengan firman gitu. Kalau mereka tidak mau digembalakan gitu. Pada akhirnya ketika saya tanya, di mana kamu ibadah? Kenapa? Bayangkan saya, kalau yang bungsu itu kan dulu, saya kan tidak mau mengganggu bahwa dia sudah melayani di tempat lain kan. Tetapi sebetulnya harusnya saya sih yang harusnya jadi gembalanya gitu. Karena gimana? Ketika dalam kondisi seperti itu, saya yang bertanggung jawab mengcover gitu. Pada waktu dia eh, setahun kemudian atau 2 tahun gitu ya, dia seperti dulu lagi gitu ya, mengalami lagi apa namanya, seperti kerasukan lagi gitu kan. Wah ini nggak bisa seperti ini. Padahal waktu itu karena dia dicompang tangan gitu, sama pendeta yang mantan dukun gitu. Oh begitu, karena saya tahu sensitif gitu ya, jadi langsung bisa diselesaikan. Tidak seperti yang dulu lagi. Jadi seringnya keluarga ini datang, kalau lagi merasakan seperti itu, minta mau dilayani lagi gitu. Ketika mau diajarin firman Tuhan, itu lari gitu. Jadi pengennya didoakan terus gitu. Dan si bapak ini cukup lama juga tidak datang ibadah. Si Inang ini juga ya pernah beberapa kali datang, apalagi selama pandemi ini boleh dikatakan ya nggak datang lagi. Sebetulnya mereka ini sudah ya boleh dibilang udah lama nggak datang. Belakangan ini aja baru berapa kali datang lagi gitu. Ketika saya tanya kemarin ibadah di mana, ternyata nggak ibadah lagi, udah pindah kemana-mana gitu ya. Jadi saudara, eh, ketika melihat juga tertutup dengan masyarakat gitu ya, saudara kasihan sekali saudara melihatnya, melihat keadaan keluarga ini gitu. Nah, saudara, ketika juga saya ini ya memperhatikan ketika kakak saya kemarin cerita saudara ya, yang datang ke sini kemarin ya. Jadi dia cerita semua waktu saya tanya begini. Ingat nggak Kak dulu kampung ketika ada satu kamar yang sering dibuat buat sesajen gitu oleh mak tua gitu, saya bilang gitu. Ingat nggak dulu Kak? Dari situlah dia cerita gitu. Dan kakak ini cerita saudara bahwa itu semua keturunannya saudara itu mengalami satu apa ya, satu pekerjaan dari kuasa orang mati lah ya, atau kegelapan ya. Itu sangat menghancurkan. Jadi dari semua anak perempuannya dari mak tua ini, jadi dari itu saya lah ya, dari yang abang saya pendeta itu juga ya, itu boleh dikatakan itu mengalami satu kehancuran gitu.
yang dimana suami-suami mereka itu, wah itu menganiaya istri gitu ya. Atau mengalami pokoknya kehidupan rumah tangga, perkawinan yang boleh dikatakan nampaknya memang kaya sih ya gitu. Tapi memang sekarang kelihatan gitu. Boleh dikatakan sangat menderita. Tetapi tetap saudara, itu seperti tertutup gitu. Jadi ada yang eh, di antara itok-itok saya ini yang sungguh-sungguh juga gitu ya. Sungguh-sungguh, tetapi eh, boleh dikatakan seperti tertutup, tidak bisa mengalami Tuhan yang sesungguhnya gitu. Itu bahkan sampai suaminya itu sudah meninggal ya. Tetapi tahu nggak? Itu dia punya selingkuhan gitu. Dan sampai datang juga ke situ waktu meninggalnya abang ipar saya ini. Jadi saudara, ketika diceritakan semua, coba lihat si ini begini, si ini diceritakan semua gitu. Hancur sekali gitu. Oh, tapi kalau ingat dulu bagaimana mereka sangat kaya sekali. Gitu. Kaya saudara. Bayangkan abang saya ini yang kakak saya ini dulu kalau pulang kampung itu bawa 3 mobil gitu dengan sopir masing-masing gitu ya. Dulu gitu. Itu kami masih kecil-kecil lah. Gitu. Nah, saudara, walaupun nampaknya kelihatannya jadi pada waktu itu saudara keluarga mereka ini sangat dikenal inilah gitu. Karena keluarga-keluarga kami boleh dikatakan kalau ada yang mau SMA dari kampung gitu tinggal di rumah mereka ini gitu. Jadi cukup terhormat lagi. Tetapi ketika melakukan itu gitu, dampaknya itu kalau lihat sekarang. Nah, saudara, kalau lihat sampai sekarang gitu ya, rasanya nggak tahu gimana mau caranya mengalami kelepasan gitu, pemulihan dari situ. Ya, nah, saudara, ketika kalau coba perhatikan gitu ya dari ketika saya coba lihat itu, saya coba eh, renung-renungkan tentang keluarga kami gitu ya, dan saya bandingkan sendiri ya dengan bagaimana ketika mama saya, saudara, kan boleh dibilang juga sebetulnya rumah tangganya hancur juga gitu, ya bercerai gitu, dan ya kalau saya perhatikan dari anak eh, ibu yang pertama gitu ya, itu keadaannya juga hancur. Tapi ketika mama saya ya, jadi ketika saya nggak tahu di mana letak pertobatan mama saya waktu itu ya. Jadi ketika dia bilang gitu, padahal itu masih di gereja yang lama dulu dia bilang, Tuhan, kalau boleh aku minta ada satu anakku yang jadi pendeta seperti itu gitu. Dan ketika melihat kemudian saudara, ketika saya perhatikan juga bagaimana ketika saya pertama berjumpa dengan Tuhan gitu ya, sampai terus gitu saudara, sejak lahir baru itu saudara, itu benar-benar saya tahu ya Tuhan lah yang buat semua. Dan kalau saya boleh perhatikan gitu ya, bagaimana kami semua keturunannya gitu, boleh dikatakan ya sungguh-sungguh lah sama Tuhan gitu. Iya semua ya, karena ada adik-adik saya di sini ya, yang
patut mengucap syukur gitu ya. Melihat perbedaan gitu. Ketika ketika melihat pekerjaan Tuhan itu. Jujur saudara, di dalam hati saya, saudara, melihat keadaan itu gitu ya, ketika cerita semua itu, aduh, gimana ya Tuhan ya. Jadi ketika semalam kami di sana ya, sama-sama sampai jam 10 gitu ya, kalau kami sih sudah dari siang ya. Saudara, memperhatikan bagaimana bedanya orang yang terus mengikuti Tuhan dengan yang gimana ya, tidak mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak Bapak ini saudara ada di Jakarta gitu. Bahkan sampai kami nggak tahu kalau ada anak laki-laki yang sampai lupa gitu ya. Karena memang bayangkan udah sakit kemarin parah itu sampai memohon gitu. Pulanglah. Siapa tahu dengan kehadiranmu bapakmu ini bisa sembuh gitu. Karena cuma kamu yang ditunggu-tunggu gitu. Setiap kali ditanya gitu, sudah datang anak kita itu gitu. Sebelum kemarin meninggal itu. Ketika ditelepon sampai, jadi memang selama ini sudah boleh dikatakan ia nggak pernah datang lagi gitu. Padahal ya sudah punya anak juga ya. Ketika ditanya seperti itu pun gitu, kan sudah kondisinya kayak gitu. Bilang nggak punya waktu terus gitu. Katanya sih hari ini bisa datang ya, saya nggak tahu. Saudara, kalau boleh memperhatikan itu saudara ya, bagaimana keadaan kalau jauh dari Tuhan ya. Sekarang kemarin itu terakhir saudara ketika saya doakan itu, bahkan nggak kenali lagi gitu ya. Coba ikuti doa saya, padahal sebelumnya masih bisa ngomong saudara. Coba ngomong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu sangat sulit saudara. Karena apa? Karena dengan alasan kemarin lemah, padahal sebetulnya kemarin itu masih bisa harusnya. Kalau mereka usahakan gitu. Harusnya bisa datang tetap. Harusnya kan di usia tua, saudara. Harusnya kan orang itu bisa ya. Aku sudah tua. Sudah pernah mengalami Tuhan. Sudah saya baptis gitu kan. Kan sudah saya baptis. Nah, jadi praktis selama sudah nggak beribadah lagi, itu ya sudah kerjanya ya nonton aja gitu. Nonton TV gitu ya. Itu aja. Bolak-balik di situ itu aja gitu. Sehingga ketika mau diajak untuk panggil Tuhan aja, udah sulit gitu. Ya. Nah, tapi puji Tuhan terakhir itu ketika saya bilang haleluya, amin gitu. Itu saya cukup senang mendengarnya ya. Ketika saya doakan masih bisa tenang gitu ya. Tadinya kalau enggak itu gelisah gitu. Dia mau pukul gitu ya. Emosi gitu. Ya. Nah, melihat keadaan itu saudara, saya merenung gitu ya. Bagaimana selama ini saudara, kepercayaan orang itu tidak pernah nyata akan Tuhan itu saudara. Jadi yang kita memperhatikan gitu ya.
Jadi selama ini saudara yang kita layani, kita doakan gitu. Itu selalu pokoknya jadinya itu pokoknya mentalnya itu mental didoakan aja gitu. Bertahun-tahun saudara. Dulu kita pikir saudara, wah mereka akan nanti bisalah mengalami Tuhan. Tapi saudara bertahun-tahun. Yang ada apa saudara? Yang ada ketika kita tidak lagi di area situ, mereka itu meninggalkan kita gitu. Karena tetap di area itu, nggak mau mengalami pertumbuhan firman itu saudara. Ya, jadi saya ketika kemarin semalam itu menyampaikan firman Tuhan itu, saya tidak mau basa-basi. Saya tidak mau harus mengikuti nangis-nangis gitu. Saya justru buat mereka itu sadar gitu. Karena selama hidup gitu loh. Jadi banyak orang ini kamuflase ya. Waktu udah meninggal nangis-nangis gitu. Tapi waktu hidup gimana? Puji Tuhan saudara, ketika mereka lapor ke RT gitu, tadinya juga RT-nya mau gimana ya? Tapi puji Tuhan saudara, RT-nya itu, oh ini, ada tenda dipasangin gitu semua gitu ya. Suruh ngambil kursi gitu ya. Puji Tuhan saudara, RT-nya Muslim juga ya. Dan ketika datang tadi malam kami ke situ lagi gitu, boleh lihat, wow, sudah ada tenda, sudah inilah gitu ya. Nah, jadi saudara, melihat keadaan ini saudara, harusnya puji Tuhan saudara, tidak mengganggu pelayanan kita ya. Tidak mengganggu jadwal Zoom kita saudara. Jadi kemarin kan Rabu kan, kita nggak ada, hari ini juga nggak ada, ya kan? Besok paling sampai jam berapa kan pemakamannya gitu. Nah, jadi praktis Jumat juga kita tidak terganggu gitu. Ya tetap bisa kita Zoom gitu. Dan saya biasanya saudara kalau dalam seperti itu, saya biasanya kalau dari pelayanan kayak gitu, itu rasanya berat gitu. Iya, biasanya berat. Apalagi kan semalam jam 10. Sampai jam berapa? Mandi lagi kan? Terus mandi kan? 11. Tidur udah jam berapa gitu. Walaupun rasanya badan agak gimana gitu, agak seperti ada meriangnya gitu ya. Tapi tidak mengganggu pagi ini. Segar saja gitu. Nah, jadi saudara, dari situ semakin hari saudara semakin belajar gitu. Bahwa hari-hari ini memang benar-benar Tuhan nyata gitu. Tuhan nyata walaupun sepertinya ya tidak nyata. Kalau dulu kan kita ketika saya ingat ketika saya sakit itu saudara, itu kan saya benar-benar mengharapkan Tuhan datang secara supranatural gitu. Dan pada waktu itu memang saya rasakan gitu. Ya, saya rasakan dan ya terhibur lah gitu. Kan itu dulu pemahaman kita tentang Allah yang adikodrati, supranatural gitu. Dan banyak sekali masih orang percaya itu ada di area supranatural gitu. Karena Allah itu roh. Gitu. Barang siapa menyembahnya, menyembahnya dalam roh. Saudara. Nah, hidup kita dipimpin oleh roh. Saudara, ayat-ayat ini saudara, membuat pengertian orang jadi begitu masuk karena dulu terjebak di
tidak pernah mengalami roh gitu ya. Ketika di gereja yang lama, jadi ketika masuk ke alam roh gitu, membuat itu seolah-olah lebih tinggi. Jadi orang-orang karismatik ini kan, itu kan sangat mengagungkan manifestasi-manifestasi roh. Apalagi kalau misalnya mau mendapatkan bahasa roh gitu ya. Jadi kalau yang namanya sudah, kalau orang Batak bilang tersahap katanya, kayaknya sudah wah sekali. Padahal saudara, pada kenyataannya, kehidupan orang-orang yang tersahap ini gitu, kepenuhan gitu, itu tidak menjadi berkat gitu. Itu kalau misalnya sudah masalah adat gitu ya, oh rasanya masalah makanan misalnya, masalah makanan tak eh, yang pakai darah, tidak pakai darah gitu kan. Oh itu kalau di kampung saudara, itu sudah ngeri sekali pertentangan itu saudara. Jadi bukan untuk sesuatu yang orang tidak bisa menikmati Tuhan lewat orang-orang tersahap ini. Ini membuat mereka kayak sudah ada di planet lain. Apalagi sesudah semakin banyak orang-orang karismatik. Jadi seperti dua kubu yang kalau misalnya yang berpesta orang karismatik, wah orang ini harus gimana gitu. Yang berpesta orang yang bukan karismatik kan semua bisa dimakan gitu kan. Jadi kalau yang pesta orang orang karismatik, ya mereka sengaja ada bikin yang pakai darah gitu kan. Kalau yang ini, yang pesta, itu kan kalau kan orang yang ini kan yang sudah terbiasa makan yang pakai darah itu kan, wah kalau nggak makan itu rasanya gimana gitu. Jadi kok jadi pesta yang kalau pesta yang di pihak yang orang Protestan itu kan, yang bukan karismatik, wah mereka bikin sedikit yang di, yang nggak pakai darah gitu, supaya mereka itu gimana. Jadi itu kan belum lagi adat lagi gitu. Jadi membuat terpecah saudara. Apakah itu hakikatnya? Padahal pada kenyataannya saudara sudah jelas-jelas sebetulnya. Harusnya gitu bisa belajar daripada keadaan yang sesungguhnya. Betapa banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi di galangan karismatik gitu. Nah, tapi sekarang ini saudara, kalau kita melihat sekarang, dia itu sangat jadi ketika semalam bicara dengan yang orang ininya ya, adatnya lah gitu ya. Ketika puji Tuhan saya bilang tadi ada jemaat kita yang kebetulan dia marga Manurung, mamanya Murusiahaan, dan ternyata mereka satu kampung dulu gitu. Dan dia lah yang sibuk telepon. Jadi ketika saya suruh dia datang gitu, jadi disitulah dia nunggu gitu, dia nelponi semua gitu. Akhirnya bisa datang gitu, datang dari yang Simanjuntak, datang dari, jadi kebetulan dia ikut di PBB ya, Batak Bersatu itu kan. Jadi kebetulan ketuanya itu daerah situ Simanjuntak gitu. Jadi wah karena tahu, nah bisa datang di situ. Padahal dia kan Manurung ya, tapi dia bisa ini semua gitu. Akhirnya bisa datang. Dan ketika bicara itu saudara, mereka kayak gimana? Karena tahu kita betel gitu kan. Wah, kayak hati-hati lah ngomongnya. Bisa nggak mengadati gitu kan? Bisa nggak pakai adat gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu masalah adat kalian bicarakan antara keluarga. Saya ya di bidang ininya. Gitu. Wah, terima kasih Pak. Jadi dia sangat ini sekali gitu, sangat apresiasi gitu. Karena pikirnya kita mungkin anti kan, anti adat mungkin atau gimana gitu. Karena memang banyak yang begitu gitu. Sampai yang dibakar-bakar ulusnya segala macam. Ya, masih banyak yang seperti itu gitu. Nah,
Saudara, ketika kita sekarang melihat semakin kita, jadi ada dampak daripada kita itu duduk di kaki Tuhan, itu maksudnya. Ada dampak daripada kita bersekutu setiap hari. Jadi hasil daripada hajaran itu harus ada. Membuat kita semakin lembut. Justru kelembutan hati kita, justru ketika kita dihancurkan, membuat kita itu memiliki esensinya Tuhan. Salah satunya itu adalah ketekunan Tuhan. Lalu kedaulatan Tuhan. Saudara, kalau mungkin ya kalau mungkin orang-orang yang nggak tahu gitu ya, kalau mungkin dia semalam itu sudah ketika melakukan penghiburan itu, ya saya kalau saya perhatikan lagi gitu ya, kok bisa kayak gitu ya teman-teman, tersinggung nggak baik. Tadinya saudara nggak mau ada di situ anaknya yang ini di luar gitu. Ketika teman-teman mengucapkan kata-kata itu, yang ada cuma anak bungsunya di situ. Saya enggak datang di sini. Memang yang punya bapak cuma ini. Ayo kalian duduk sini. Paling besar itu yang suaminya juga pergi pulang kampung enggak balik-balik itu. Ayo di sini. Kamu sudah minta maaf enggak atas kebandelanmu sama bapakmu ini? Sudah Pak, sudah Pak. Saudara, saya memperhatikan saudara, bagaimana Tuhan itu sangat nyata. Ya, ketika dengan semua yang ada di sana gitu. Kejadian-kejadian yang kita alami saudara. Dari situ kalau kita percaya saudara, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita gitu, dari situ kita belajar. Kita mesti memperhatikan saudara, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Jadi lewat yang hari-hari yang kita lewati saudara. Disinilah sebetulnya kita melihat kenyataan daripada kehadiran Tuhan ini. Bukan di luar, tapi kita memperhatikan kehadiran Tuhan ini yang mengubahkan kita terlebih dahulu. Kita jelas-jelas merasakan gitu. Kita mesti merasakan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan setiap keadaan itu, maukah kita menyatu dengan esensinya Tuhan gitu. Saudara, terhadap orang Farisi dan ahli Taurat itu saudara, Tuhan itu dengan tegas bicara. Walaupun dia tahu saudara, sangat sulit melepaskan mereka. Tapi dia tetap bicara. Sampai dia bilang begini, kalau kalian tidak percaya sama aku, percayalah setiap perbuatan-perbuatan. Coba lihat perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Supaya nanti kamu bisa tertolong. Bukan aku yang menghakimi kamu, tapi firmanku di akhir zaman. Perkataan-perkataanku lah yang menghakimi kamu. Jadi saudara, dia sangat strictly gitu kepada ahli-ahli Taurat ini. Dijungkir balikkan semua gitu. Tapi kan tujuannya, esensinya kan kasih. Saudara,
Ketika kita dihakimi oleh Tuhan, tahukah saudara? Upah kita adalah Tuhan. Maksudnya begini, saudara. Tuhan ini tidak bisa kita buat gambaran, oh Tuhan itu kayak gini. Tidak. Jangan pernah mengkotakkan Tuhan. Jangan pernah Tuhan itu, oh Tuhan itu dia lembut. Oh dia harus kayak gini. Kalau misalnya lagi keadaan seperti itu, oh jadi harus membuat muka kita bersedih gitu. Enggak, Tuhan enggak begitu. Jadi disinilah kita melihat, seperti saya katakan tadi di awal, perjalanan hidup kita ini menjadi satu ritme atau irama, melodi. Perjalanan hidup kita itu menjadi satu penyembahan. Jadi penyembahan itu bukanlah upacara. Bukanlah kita sujud berapa kali, bukanlah ketika kita mengangkat tangan, bukan ketika kita menaikkan lagu-lagu gitu, bukan. Itu kita membohongi diri kita sendiri. Dan kita tidak pernah mengalami realitas daripada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi penyembahan kita adalah di mana kita semakin rela tubuh kita ini dijenuhi oleh Tuhan. Dijenuhi oleh, kalau dijenuhi itu maksudnya kan begini, diresapi. Itu lebih tinggi dari bahasa ditaklukkan, lebih tinggi dari bahasa Tuhan berdaulat gitu. Dijenuhi itu sampai seluruh, sampai meresap gitu. Sampai blended gitu. Jadi sampai tidak ada lagi penolakan-penolakan di dalam kita. Itulah yang membuat percampuran kita semakin menyatu gitu dengan Tuhan itu. Jadi saudara, sekarang mengalami Tuhan itu bukan mengalami lagi perbuatan ajaib gitu. Lalu kita mungkin melakukan membangkitkan orang mati, mungkin mendoakan orang sakit sembuh gitu ya. Mungkin membangkitkan orang mati, mungkin kalau dulu kan kalau kita bayang kita waktu Pak Andreas saja meninggalkan, orang masih ayo berdoa untuk ini supaya bangkit lagi kan gitu. Bisa menerima keadaan. Padahal kan firman Tuhan kan udah bilang seperti tadi malam. Tuhan itu adalah Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Saudara, dia saat itu mendengarkan. Tadinya sebelum mati mungkin dia gimana ya? Dia sudah nggak bisa lagi konsen, saudara, mendengarkan firman. Mana bisa konsen? Karena pompa dari jantungnya itu, saudara, itu hanya kalau tadinya 5 liter gitu setiap pompaan gitu, itu tinggal 1 liter katanya gitu, dokternya bilang. Jadi kesadaran sudah turun sekali. Jadi itu hampir harus mau diikat gitu. Ketika saya ditelepon, gimana ini Pak? Ya udah diikat, ikuti saja kata dokter, saya bilang gitu. Memang nggak sempat ya diikat gitu. Kalau mungkin dulu kan kita coba kita tengkingin roh-rohnya gitu kan. Ya, Tuhan berdaulat di atas semua kok. Kita nggak tahu hal apa saja yang belum diberesin dari dia. Kita tidak tahu dulu selama hidupnya. Mungkin ada hal yang belum beres. Masih disembunyikan, masih ditutupi. Tapi di penghujung hidupnya ketahuan semua. Kita nggak bisa ini, sudah penghakiman miliknya Tuhan. Gitu. Jadi ketika pagi itu saudara anaknya mau dipukul, kenapa kalian takut?
Saya selalu wanti-wanti, jangan takut. Kalian lihat saya di situ? Masa saya harus di situ terus, saya bilang. Kalian lihat waktu saya ada di situ? Tenang nggak? Padahal sebetulnya, saudara, firman itu nggak sulit. Hanya mengikuti aja perkataan itu. Jangan takut, tenangkan, jangan panik. Panik terus, saudara. Bahkan cuma jangan panik, itu kan cuma jangan panik. Toh. Mudah nggak? Mudah sebetulnya. Cuma nggak pernah mau melakukan firman. Nggak pernah mau makan firman. Makan firman itu kayak gitu, saudara. Lakukan, terapkan. Jangan ini terus pakai gagasan kita terus. Terapkan. Disitulah kita sedang makan Tuhan setiap hari. Saudara, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, harusnya saudara kita sudah dalam taraf begini. Nggak lagi ini ya, benar-benar saudara alam pikiran saudara sekarang sudah harus di alam yang baru. Jadi saudara, ketika saya katakan tadi malam itu, ketika saya katakan saatnya akan tiba dan sudah tiba, orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara, kalau selama hidup dia di pas seperti itu sulit gitu ya. Ketika dalam keadaan itu, saudara, itu kan kita kan nggak bisa melarang roh-roh jahat itu masih apa namanya kayak bergulat untuk dia gitu. Itu kan bagian daripada supaya orang itu bisa datang mendengarkan perkataan kehidupan. Di ketika peralihan itu, saudara, oke, dilepaskan ada di situ. Sekarang mau nggak dengarkan firman yang di alam roh itu? Bagian kita mengucapkan firman. Bagian Tuhan melaksanakan firman-Nya. Karena di dalam firman itu, saudara, ada kehidupan. Jadi saya sangat yakin sekali dengan perkataan itu. Jadi disinilah sebetulnya dunia ini dihukum dengan firman. Jadi saudara harus sudah mulai terus gini loh, saudara. Bahwa keadaan yang kita alami sekarang ini, saudara, kita benar-benar, saudara, dibawa masuk dalam satu zaman yang baru, gitu. Yaitu zaman firman. Apa yang dia katakan? Maukah saudara memakannya? Gitu. Meminumnya dengan baik. Mengunyahnya. Kalau kita kunyah makanan 32 kali. Ketika kita minum, kita menikmati. Tahu saudara, kalau kita itu haus ya. Itu ketika kita minum air putih gitu ya. Misalnya saudara, ketika saya minum teh ini ya. Saudara, waktu saya sakit itu, saudara, disitulah saya benar-benar mengenal jenis apa namanya, bisa menikmati teh gitu. Tapi menikmatinya itu, saudara, benar-benar menikmati sampai ya menikmati. Kalau dulu kan kopi gitu ya. Tapi tidak bisa menikmati gitu. Nah, ketika kita minum air putih pas kita lagi haus, itu rasanya, saudara, enak sekali, saudara. Pas kita lagi haus.
rasanya dahaga kita itu dipuaskan. Gitu. Kita jadi boleh membedakan jenis-jenis air tertentu gitu. Kalau kita lagi dalam keadaan haus itu ya, kita jadi tahu air ini murni ini. Air yang ini terlalu banyak ininya nih. Kita bisa menikmati dari kepuasan ketika kita minum itu. Ada bedanya. Air mineral yang satu dengan air mineral yang lain. Gitu. Kita bisa bedakan. Nah, tahukah saudara? Firman itu juga demikian, saudara. Jadi makan firman itu benar-benar kita kunyah gitu. Dan dia seperti air yang kita minum yang meresap gitu. Sampai logika kita ini boleh tunduk gitu. Kita sampai seperti diterangkan gitu. Begini loh proses kerja daripada firmanku di dalam tubuhmu. Di dalam imanmu. Di dalam pengalamanmu. Seperti ini. Jadi saudara membuat otak kita ini saudara. Pikiran kita ini. Itu jadi benar-benar itu sampai selaras kembali dengan pikirannya Tuhan. Kalau di kitab Filipi 4 itu kan sebagai usaha kita menolong pikiran kita. Kalau di Filipi 2 ayat 5 itu kan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu kan satu nasihat ya. Sebagai satu usaha kita untuk memikirkan supaya pikiran kita itu sejalan dengan pikirannya Tuhan. Itu kan usaha kita ya. Itu kan masih ada peperangan ya. Lalu kan di ayat 8, Filipi 4 ayat 8 kan dikatakan begini. Semua yang baik, semua yang indah, yang mulia, yang suci, apalagi. Pikirkanlah semua itu. Berarti kan kita memfokuskan pikiran kita itu tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, itu di masa yang kemarin, saudara. Tetapi di masa yang sekarang ini, saudara, itu sudah berubah. Jadi ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua ini, saudara, ini adalah sebetulnya menerima pekerjaan Tuhan terbarukan. Terbaru. Itu loh artinya. Saudara mesti nangkap satu perkataan ini. Mesti nangkap baik-baik. Bila perlu satu kalimat ini coba renungkan. Supaya saudara bisa ngerti. Ini benar-benar mesti saudara nikmati, renungkan satu kalimat ini saja. Karena kita sedang mengikuti sebetulnya ritme, irama daripada pekerjaan Tuhan. Karena kita ini sudah rusak, saudara. Jadi sebetulnya yang memperbaiki kita itu adalah firman. Jadi seperti Tuhan mengatakan, biarlah tanah mengeluarkan tunasnya, katanya. Tahukah saudara, firman itu membuat bumi ini itu mengeluarkan tunas. Baru ada dibilang bila keluar binatang berkeriapan segala macam. Coba saudara baca itu, saudara. Baca lagi kitab Kejadian itu. Lalu bayangkanlah hal itu, firman yang saudara dengar itu. Seperti itulah bekerja di dalam saudara. Di dalam kita ini. Jadi tadinya saudara tanah hati kita ini berbatu-batu gitu ya. Tadinya tanah hati kita ini sudah terlalu banyak kimianya. Jadi kadang-kadang dia mesti, kalau orang Batak bilang mengombak balik katanya. Itu sampai, itu harus ini dulu ya. Sampai berapa, kurang 1 meter gitu. Kayak dibalik gitu, dari bawah ke atas gitu. Itulah proses yang terjadi dalam diri kita. Dan
Ketika kita selesai digali hati kita gitu, seperti dikuras gitu. Jadi yang pertama terjadi, saudara, ketika kita mengalami proses penghakiman itu, ini yang harus terjadi. Jadi bukan seperti pengertian yang dulu. Oh, rasanya kita itu capek kali lah. Apa sih gunanya saya menderita? Apa sih untungnya bagimu Tuhan aku sakit? Kan saya dulu gitu, saudara. Lama loh saya itu, saudara. Kan kalau saya sembuh tuh kan saya bisa pergi kemana-mana mendoakan ini bla bla. Kan Tuhan kalau saya nggak minum obat, kalau saya minum obat Tuhan, di manalah iman saya nanti? Hilanglah iman saya gitu. Apa kata orang? Apa kata jemaat saya? Apa kata dunia? Apa kata iblis? Saudara, benar-benar kali itu saudara saya menangis minum obat itu. Karena saya dengar minum. Gitu. Tapi coba ketika di ujung daripada sakit saya, saudara, dia bilang, kamu nggak pernah sakit katanya. Gimana? Apakah salah suara yang saya dengar dulu? Apakah salah? Tidak. Lalu apakah perkataan berikutnya? Itu bukan perkataan Tuhan, perkataan Tuhan. Buktinya ketika mendengar perkataan itu, saudara. Oh gitu ya. Oh ternyata saya nggak pernah sakit ya. Saya ambil langkah iman. Ketika ada tantangan pelayanan ke Singapura gitu, membaptis orang, saya baptis. Dalam kondisi yang masih melayang-layang. Yang kalau ngomong itu masih cepat, capek gitu. Tapi saudara, berikutnya, saya melihat firman itu ya dan amin. Dari situ saudara, dari ujian-ujian setiap hari itu semakin membuat saya yakin akan firman Tuhan itu nyata sampai dengan hari ini, saudara. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan kita itu masuk, kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Gitu. Saya harus mengesampingkan dulu perkataan orang di luar. Kesampingkan dulu. Oh Tuhan berdaulat kok atas semuanya. Oh ketika kita ada di tahtanya iblis, dia tahu kok. Aku tahu di mana kamu tinggal. Di tahtanya iblis katanya. Lah kalau dia tahu kita di tahtanya iblis, kok dia nggak lepaskan kita dari situ? Cuman dia bilang aku tahu kok. Artinya apa? Mau dimanapun keadaan kita, Tuhan tahu. Dan di tingkat paling bobrok sekalipun, paling rusak sekalipun, aku bisa perbaiki kamu. Itu bisa. Dan kalau kita lihat sekarang kondisinya, sekarang kita dibawa, saudara. Si iblis sudah coba, dia pikir, saudara. Dengan perkataan yang di dalam kitab Wahyu itu mungkin. Tanda binatang itu. Rasa-rasanya, saudara, mereka tak punya lagi masa depan. Tetapi, saudara, kalau kita punya hidup, orang-orang yang sudah hampir tak punya hidup itu lagi. Tuhan katakan kepada Yeskiel, masih ingat? Inilah ayat daripada Lord revive us. Kalau saudara mau ingat. Diperhatikan tulang-tulang yang kering kan? Seperti itulah keadaan yang kita lihat ini sekarang nyata di depan kita ini. Sekarang
Tuhan tanya kepada saudara dan saya, mungkinkah mereka masih bisa hidup? Dulu saudara, saya nggak terpikir seperti sekarang. Bahkan saya nggak berani menjawab, Engkau tahu ya Tuhan. Engkau yang tahu. Tapi sekarang saudara, kalau Tuhan tanya itu kepada kita, kepada saya, ketika melihat tulang-tulang yang kering yang berserakan itu, irama, aliran air hidup yang sudah mulai ada di dalam kita. Yang kita merasakan kasih Allah, hidupnya Allah yang semakin nyata. Di sini saudara, ada satu semangat dalam hati kita, dalam hati saya. Mari Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Yang bisa menelan segala kematian ini. Tidak secara kebetulan, saudara. Ada adik saya, ada adik istri saya, saudara. Mungkin mereka nggak mengerti. Yang sampai hari ini masih mengalami habis vaksin, saudara. Mengalami hal yang lemah tubuhnya, saudara. Sudah mulai ini ya. Saudara. Tadinya saudara, tahu nggak saudara? Ada satu pikiran dalam hati saya, aduh Tuhan. Ada hal-hal pikiran negatif, saudara. Gimana kalau terjadi hal yang buruk? Saya simpan dalam hati saya. Istri saya juga mungkin Pak Tuin juga ya. Sempat memikirkan hal yang mungkin gimana. Tapi tahukah saudara? Hari-hari ini saya merasakan sesuatu. Adik saya pasti hidup. Adik saya pasti mengalami Tuhan. Karena firman-Nya harus digenapi. Saudara. Firman itu hidup, saudara. Itulah esensi Tuhan yang kita alami. Kalau kita mau tekun, saudara, menantikan Dia. Mungkin banyak sekali orang yang tidak peduli tentang Tuhan. Tidak sadar, saudara. Mereka tertipu. Tapi itu dulu teman-teman kita. Dulu kita bersama-sama dengan mereka mencari Tuhan. Berdoa bersama. Rasanya sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh mau memilih Tuhan. Tapi tahukah saudara? Ketika kita terus merasakan Tuhan, saudara. Apakah kita tidak merasakan kasih Tuhan kepada orang-orang? Masakan saudara Tuhan tidak bisa menolong. Apa sih yang kita minta dari Tuhan? Apakah kita nggak tahu yang paling kita inginkan, saudara? Dia tahu. Bukankah lebih dahulu orang-orang yang kita kasih, orang yang paling dekat, saudara kandung kita, bukankah dia tahu itulah upah dari persekutuan kita dengan Tuhan? Dia tahu, saudara, hati kita yang paling dalam. Ketika sempat, ya kami agak bersih tegang ya, dengan orang tua di kampung. Gitu ya. Ketika salah ucap gitu ya. Tapi puji Tuhan, saudara. Tuhan itu sangat baik. Benar-benar, saudara, Tuhan itu sangat baik. Ketika kita mau dihakimi, saudara. Ketika kita rela menundukkan hati kita. Saudara, saya kemarin bilang sama istri saya, kalau dia sembuh,
Ya, saya minta sama Tuhan supaya dia boleh datang ke Batam. Itu permintaan saya gitu. Dan saya percaya, saudara, Tuhan pasti kabulkan. Sebagaimana dulu doa istri saya untuk adik-adiknya, dikabulkan oleh Tuhan kok. Doa saya dulu supaya ayah saya yang dalam keadaan sakit itu bisa saya rawat, Tuhan kabulkan kok. Saya percaya, apalagi sekarang, saudara. Bukankah Tuhan adalah upah kita? Disinilah sebetulnya, saudara, pengalaman Tuhan yang sangat nyata itu, saudara. Setiap hari. Sampai semua orang akan melihat Tuhan. Lewat siapa? Lewat semua saudara dan saya. Kalau engkau sudah insaf, jangan lupa kita dipakai juga untuk menginsafkan. Kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, beban Tuhan. Jadi saudara, begitu kita bersekutu seperti ini, lama-kelamaan saudara kita ngerti esensinya Tuhan itu, hakikatnya Tuhan. Wow, seperti ayat yang diberikan kepada kita, yaitu tentang Lord revive us. Kita akan melihat itu. Ada kehidupan. Saudara, tahukah saudara, perkataan kita akan berubah. Sama seperti Tuhan, rela menanggung semuanya. Dia tanggung seluruh dosa dunia ini, sudah dia tanggung, saudara. Itu kebenaran. Dan sekarang, saudara, bangsa-bangsa diminta oleh Tuhan kembali kepada Dia. Itu bisa, saudara. Lewat kehidupan saudara dan saya, perkataan kita berubah. Perkataan kita akan memberikan kehidupan. Perkataan kita akan selaras dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan saudara, sudah lewat 57 ya. Puji Tuhan, hari ini paling saya aja yang paling nanti memantau aja di sana ya. Karena paling kita besok. Ya, jadi kalau misalnya minta tolong ya supaya bisa meramaikan saja ya untuk besok, karena dari pagi mungkin itunya ya, kita nggak tahu. Jadi kalau ada yang bisa ini permisi sebentar ya, tolong supaya jangan hanya beberapa orang ya, minimal kita boleh ya, karena kan disinilah sebetulnya saudara orang itu merasakan Tuhan lewat kehadiran kita. Kan dengan kehadiran kita kemarin kan membuat tempat itu jadi luar biasa ya. Itu karena kehadiran kita. Kita nggak perlu harus kita kan nggak mengingat lagi hal-hal yang lalu. Tapi doa kita, saudara, keluarga ini, ya tadi malam saya sudah mulai gitu. Nanti kalau pas sudah datang adiknya gitu, saya akan menyampaikan firman untuk keluarga itu. Seandainya mereka boleh balik kepada Tuhan. Terjadi, saya sudah bilang kemarin ya, tadi malam saya sudah bilang, di depan ini masih ada jenazah orang tua kalian. Ayo, kalian mesti berjanji kembali sama Tuhan. Tuhan pulihkan. Kira-kira itu tema yang mau saya sampaikan untuk mereka. Dan biarlah kiranya saudara, kehadiran kita, saudara. Kita boleh mungkin ya bantu-bantu di sana gitu ya. Disitulah orang melihat Tuhan. Kalau saudara mungkin lihat kemarin ketika teman-temannya satu PT mendengarkan itu, saudara, saya tahu saudara, mereka merasakan saudara satu perbedaan gitu.
Saya yakin saudara, firman lama-lama saudara, orang-orang sekitar kita itu, saudara perhatikan saudara. Itu benar-benar sama seperti Tuhan dulu. Orang takjub. Dan bukan hanya masalah takjub, tapi tersentuh di hati mereka yang paling dalam. Sehingga orang bisa merasakan Tuhan. Itu yang paling penting. Maka semakin kita murni, maka orang akan merasakan benar-benar Tuhan. Dan itulah yang sangat mengubahkan setiap orang. Sehingga setiap orang bisa minum air kehidupan. Ya, hari saudara ya. Saudara nanti besok, kalau hari ini sih paling saya pantau karena kita yang beli petinya saya pastikan di sana semua sudah oke. Paling nanti malam mungkin datang lihat, hanya memastikan saja untuk bagaimana acara besoknya. Gitu ya. Baik, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sangat nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau terus membukakan kebenaran, kenyataan daripada firman. Kami sangat bersyukur. Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan, kita bekerja hari ini. Biarlah tempat pekerjaan kita itu benar-benar berubah Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biar setiap orang kiranya merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari semua orang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.